Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan mematikan kita semuanya. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam pada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari tiada pertolongan kecuali syafaat dari Rasulullah SAW. Para followers dan pemirsa, para jamaah semuanya, mudah-mudahan di waktu duha ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah duha alhamdulillah, yang belum salat duha mudah-mudahan habis pengajian ini akan kita tambahi, kita sempurnakan amalia-amalia kita, diantaranya dengan menambah ataupun melengkapi salat-salat duha kita. Mudah-mudahan salat duha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita bersua di waktu duha ini. Kajian kita adalah di sekitar pentingnya dzikrul maut ataupun pentingnya mengingat yang pasti adalah kematian. Semoga dengan materi ini, dengan pembicaraan kita ini, membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat dengan mati dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat dengan mati dan menyiapkan dirinya setelah kematian itu sendiri. Jadi orang yang cerdas itu akan menjadikan dunianya adalah sebagai jembatan untuk akhiratnya, sehingga dia berusaha menjadi hamba Allah yang seimbang, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wabtaghi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari akhirat yang secukup-cukupnya dan yang sesempurna-sempurnanya, tapi jangan lupa kau sedang berada tentang dunia. Maka cari nasibmu, bagianmu untuk di dunia. Maka orang yang cerdas, orang yang juga termasuk orang yang tentunya sempurna dunia dan akhiratnya, sehingga insya Allah di dunia dia cukup, di akhirat dia juga insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Untuk itu tentunya salah satu kiat dan salah satu strategi kita untuk bisa selamat dunia dan selamat akhirat, kita harus tahu ada dua kehidupan ini yang harus kita selamatkan. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau dunia kita sudah tahu, sudah kenal, beginilah dunia, beginilah ya. Habis itu mati. Nah, yang belum banyak tahu tentang akhirat ini, yang tidak mau berpikir. Bahkan ada orang yang berbicara, sudahlah Pak Ustaz, nantilah masalah akhirat, sudah mati nanti baru berpikir. Saya bilang, bagaimana kau berpikir? Orang yang cerdas sudah tahu mau datang hujan, sudah mendung di mana-mana, petir pun sudah berbunyi, ya, guru sudah di mana-mana, maka dia akan bersiap-siap. Dilihatnya jam pula sudah jam 6 malam, biasanya mati lampu listrik. Maka orang yang cerdas ini dia tahu hujan mau lebat turun, dipersiapkannya pula lah lilinnya atau senternya ataupun gensetnya sudah disiapkan, sehingga dia tidak akan gelap ketika nanti hujan lebat itu turun. Tapi kalau orang yang sudah melihat hujan sudah mau turun lebat tapi ditinggalkannya semuanya, tidak mungkin lah. Pokoknya nanti kalau mati lampu, ya pokoknya baru mencari lilin. Itu biasanya agak kurang cerdas, alias agak teh botol, sudah teler bodoh agak tolol maksudnya. Untuk itu ikhwah pemirsa rahimakumullah dan followers rahimakumullah, mudah-mudahan semua disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah kita, insya Allah manfaat kita mengingat mati.
Karena Rasulullah menyuruh kita, aksiru dzikru hadimul maladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang merusak kenikmatan. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dzikrul maut. Yang merusak kenikmatan hidup ini adalah kematian. Maka perbanyak mengingat yang merusak kenikmatan ini. Orang kan tahu nikmatnya makanan kalau masih hidup. Orang tahu nikmatnya hidup ini kalau masih hidup. Sudah mati. Orang akan tahu nikmatnya makan buah-buahan tadi kalau masih hidup. Kalau lama kita kata lagi rasanya. Pindang apapun yang dimakan itu lauknya tidak ada lagi rasanya. Pempek sebesar kapal pun, apalagi kapalnya nyelam-nyelam, tidak ada lagi rasa nikmatnya karena sudah mati. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah kalian mengingat yang merusak kenikmatan hidup, termasuk pakaian. Pakaian apapun yang dipakai. Saya subhanallah, Allahu yasfihi, baru-baru ini berkunjung dengan seorang sahabat saya yang saya anggap cukup keuangannya, subhanallah, harta materinya cukup, tapi ternyata saya lihat saudara saya itu, kawan saya itu sedang sakit. Kapan saya lihat tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi tegak, maka pada posisi itu saya lihat, ya Allah, belumlah kita meninggal sebenarnya, baru sakit saja, harta materi yang kita miliki itu tidak ada manfaatnya. Inilah yang sering saya sampaikan dengan para sahabatku dan para followers dan jamaah. Kita kadang-kadang belum mati, nikmat kamar kita pun tak terasa lagi. Nikmat mobil tidak bisa lagi nyetir. Begitu juga AC kadang-kadang nggak bisa lagi dihidupkan, lagi kedinginan. Begitulah seterusnya. Apalagi baru sudah diimpus itu semua perhiasan ibu-ibu, na'udzubillah, yang saya lihat di rumah sakit diimpus itu. Nggak ada lagi yang pakai kalung, nggak ada lagi yang pakai lipstik, tidak ada lagi yang pakai antingan, nggak ada pakai gelang. Apalagi kalau baju yang bagus-bagus tadi, nggak ada lagi, sudah diganti semua dengan baju yang sudah siap diimpus saja. Masya Allah Akbar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka ketika kita selalu insya Allah ingat dengan mati, yang pertama, hidup ini akan lebih hati-hati. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita ingat dengan kematian itu, hidup kita akan lurus dan hati-hati, akan segera insya Allah berbuat kejujuran, keikhlasan dan amal soleh. Kalau yang insya Allah sedang berbuat maksiat, akan segera dia bertobat. Ketika seseorang ingat dengan mati dan mati itu pasti dia ingin berbuat yang tentunya yang diridhoi oleh Allah. Dia ingin menjadi orang yang jujur, dia menjadi orang yang ikhlas, akan selalu hati-hati dalam hidupnya, karena dia pasti akan tahu, ya Allah, aku bisa bohong di dunia, tapi nanti aku di dalam kubur sendirian. Ketika nanti saya di akhirat, hari yaumul jaza, tidak ada lagi yang bisa untuk membantu saya, ya Allah. Nafsi-nafsi, kata bahasa saya orang kantor itu namanya SDM, selamatkan diri masing-masing. Kita belum mati aja sudah begituan menyelamatkan diri masing-masing. Masya Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tapi kalau dia sudah ingat dengan mati, oh ya Allah, nanti setelah mati tidak bisa ada lagi kebohongan, tidak ada lagi yang bisa untuk disembunyikan, karena nanti yang menjadi malik itu, yang menjadi raja, yang menjadi hakim itu hanya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua nanti yang ngomong bukan lagi lidah, tapi tangan yang bicara, kaki jadi saksi. Apapun yang mereka kerjakan itu pasti akan disaksikan oleh kaki-kaki mereka. Kalau kita masih hidup ini bisa bohong, koruptor-koruptor yang sudah ketahuan tapi bisa diselamatkan.
bohong masih bisa. Kalau dia punya keluarga dengan hakimnya bisa selamat. Istilah orang sekarang bisa jadi KUHP. Kalau ada uang habis juga perkara. Semua hidup ini adalah dengan uang. Sehingga kita lihat sekarang hidup manusia ini semua ditukar, semua dihargai dengan uang, bukan lagi dengan kepintaran. Kadang-kadang mohon maaf, yang hebat pangkatnya tapi bisa dikalahkan oleh yang tidak tamat sekolah karena lebih banyak duitnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semua bisa dibeli sekarang. Ente punya uang bisa membeli hukum, bisa membeli yang lain, kejujuran bisa dijual sekarang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang selalu ingat ada akhirat, ada kematian setelah ada ada kematian setelah hidup sementara ini, dia tahu, oh, di dunia saya bisa bohong, di akhirat tidak bisa bohong. Di dunia bisa saya bersembunyi, tapi setelah mati nanti tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqib atid. Semua yang kita bicarakan ini ada yang mencatatnya, ada yang melihatnya, ada yang untuk mengawasinya. Itulah malaikat Allah, raqib dan atid. Sekarang pun kita sudah mulai belajar dengan adanya semestinya teknologi yang canggih, di mana-mana ada CCTV. Nah, CCTV, aku dulu sudah selama saya di CCTV. Maksudnya itu di pinggir CCTV, di pinggir TV itulah. Tidak ada yang bisa kita tinggalkan, tidak ada bisa yang kita sembunyikan, semua kelihatan. Apalagi nanti di akhirat pada waktu hari pembalasan itu semua akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsanahu fi kitabim mubin. Semua sudah ditulis, sudah terkumpulkan di dalam kitab yang sudah dibuat oleh Allah, yang nyato, tak kate keraguan-keraguan lagi, nanti semuanya kelihatan. Allahu Akbar. Maka orang yang ingat dengan mati, hidupnya akan selalu hati-hati bagaimana ini pahala dosa, boleh atau tidak, halal atau haram, semua punya furqan. Maka kemarin kita sampaikan, orang yang insya Allah juga selalu hidupnya bersama Quran, dia akan punya furqan. Furqan itu pembeda, dia paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana hak dia, mana hak Allah. Sehingga insya Allah selalu hati-hati dalam hidupnya. Sama lah dengan kita nyeberang jalan. Kalau kita tahu ada kanan mobil pasti datang kendaraan, pasti kita noleh kiri kanan. Maka kata Rasulullah, hidup di dunia ini singkat seperti seorang musafir yang menyeberang jalan. Lewat paling 11 meter jalan ke kiri kanan. Habis itu keluar dari jalan cuma sebentar. Maka kata Rasulullah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil fa idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihhatika li saqamika wa hayatika li mautika. Jadilah kamu wahai Umar bin Khattab seperti musafir atau orang yang menyeberang jalan sebentar. Maka kalau kau sedang berada di sore hari, jangan tunggu datang pagi hari. Kalau sudah berada di pagi hari, jangan menunggu datang sore hari. Artinya kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa mati. Sudah kejenuhan semua, sudah kelihatan. Ikhwan rahimakumullah. Kakek kita, nenek kita, orang tua kita, ibu kita, keluarga kita sudah banyak yang berangkat duluan dari kita. Berarti ada kematian itu. Kalau kurang percaya dikit, jalan-jalan besok di kebun bunga, banyak yang sudah saudara kita yang dikuburkan di sana. Berarti ada mati itu. Tapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ajibtu linnas. Aku kaget katanya dengan manusia ini, heran dengan manusia ini. Mereka melihat mayit, tapi mereka tak takut dengan kematian itu sendiri. Tapi mereka tidak menyiapkan diri untuk kematian itu. Sekarang di mana-mana ngomong masalah corona. Kata Pak Duk kemarin pagi corona,
Siang ngomong corona, sore corona, untuk tidak tidur pun dengan corona. Corona itu terus ngomongan kita. Tapi apakah kita membuat persiapan kalau nauzubillah kita kena corona kemudian mati? Apakah kita sudah siap-siap? Kan itu permasalahan. Ujung-ujungnya saya simpulkan lebih takutlah orang dengan corona daripada takut dengan neraka. Nauzubillah. Banyak saya sekarang. Saking takutnya ngomong corona, masalah corona, tapi sholat pun kadang-kadang masjidnya bukanlah masjid yang darurat, tapi sudah ditutup duluan. Akhirnya ke pasar, kemana-mana berangkat rame-rame, ya, ke rumah kawan berkunjung, kantor-kantor ramai, tapi kadang-kadang masjid saya lihat sepi. Mungkin Allah akan datang nanti teguran berikutnya, akan murka dengan hambanya, tapi na'udzubillah min dzalik. Kau ke rumah kawan kau berangkat, ke pasar kamu berangkat, kata Allah, tapi ke rumahku kau tak berani untuk masuk. Hati-hati. Ini juga tak tahu kita, ini sedang diuji keimanan kita. Kalau orang ingat dengan kematian itu kata urusan. Kalau kata Allah mati, yang penting ikhtiar. Tutup pakai masker dan kegiatan-kegiatan yang lain. Usaha namanya. Man proposes and God disposes. Kita kan cuma bisa berusaha, ikhtiar. Semua ketetapan akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Yang kedua, orang yang insya Allah selalu ingat dengan mati, maka dia akan selalu termotivasi terus untuk beramal soleh setiap hidupnya. Seperti yang kita sampaikan materi kemarin, no time without worship. No time without worship, no time without ibadah. Atau dia bilang the time is worship, the time is ibadah. Bagaimanapun dia, dimanapun berada, dia selalu berusaha. Hidupnya adalah untuk beramal soleh, konsekuen dengan doanya, ucapannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Allahu Akbar. Hanya untuk Allah. Karena aku juga bisa bernapas karena Allah, aku bisa hidup karena Allah. Itulah prinsip hidup seorang mukmin yang insya Allah mukmin billah dan juga ingat zakir bil maut. Mukmin billah wa zakirun bil maut. Ketika dia selalu ingat dengan Allah, beriman dengan Allah, ingat dengan kesalahan kematian, dia akan kata, bagaimanapun usaha saya supaya tetap menjadi nilai ibadah. Dia tidur yang beribadah, dia olahraga yang ibadah, dia berjalan yang ibadah, dia istirahat untuk beribadah, dia mengajar untuk ibadah, dia bekerja untuk ibadah, untuk Allah. Sampai dia pun kalau masuk menjadi politikus yang ibadah. Bahkan dia maling pun, maling yang beribadah mungkin. Mana maling beribadah itu? Saya bilang izin dulu. Orang maling izin dulu ya. Tapi kata Rasulullah ada orang yang maling. Siapa yang maling itu ya Rasul? Kata sahabat. Ada orang yang maling waktu sholat. Siapa itu ya Rasulullah? Kata sahabat. Orang yang maling waktu sholat. Dialah yang tak sempurna ruku dan sujudnya. Kemarin saya dapat WA, ada yang sholat gilo. Cuma 2 menit langsung tuntas 1 ke 2 rakaat. Itu namanya sholat gila gitu. Namanya sembilan dari. Tapi ada juga yang mirip-mirip itu, sampai bacaan tidak sempurna, tidak tomaknina juga gerakan-gerakan. Itu kata Rasulullah adalah yang maling mencuri waktu sholat. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Ikhwatil iman rahimakumullah, para followers yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dengan selalu ingat mati tadi, selalulah hidup kita ini hanya untuk satu, selalu untuk target beramal soleh, berbuat baik, sehingga semua amal-amal kita itu soleh. Amal yang soleh itulah yang menjadi ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nanya saya bisa tak berolahraga yang ibadah? Bisa. Olahragawan yang paling dahsyat hebat itu kan Rasul kita Muhammad SAW. Beliau penunggang kuda. Dia waktu bergulat dengan Yahudi pun menang. Badannya sehat.
Beliau menyuruh kita ajari anakmu untuk bisa berenang, menunggang kuda, dan untuk memanah. Allahu Akbar. Islam itu harus sehat. Maka kalau kita lihat kepada Rasul kita sebagai uswah, apalagi yang membuat kita malu jadi umat Nabi? Nabi kita sudah tampan, belaga. Jadi kalau ada dulu seorang kiai yang ngaku kiai tapi dibilang Nabi kita itu tidak belaga, tidak hebat, kemudian ingusan, na'udzubillah. Nabi kita sudah belaga, tampan tadi, ganteng, ditambah pula dengan beliau itu sehat, harum, kuat, pintar, melawan bahasa kita sekarang, tegas, tidak anak ini, ya, tegas. Karena beliau adalah pemimpin dalam peperangan, tapi imam di dalam beribadah juga dalam sholat. Bahkan yang terakhir, Nabi kita adalah Nabi yang kaya. Bukan beliau kaya karena istrinya dari istrinya Siti Khadijah. Memang beliau dari kecil pun sudah entrepreneurship. Beliau sudah entrepreneur, orang yang kaya, wirausaha. Masya Allah. Apalagi yang membuat kita tidak bangun, kuat pula, hebat. Sakitnya cuma sekali. Pengantar beliau meninggalkan dunia yang fana itu. Subhanallah. Mudah-mudahan insya Allah semuanya kita buat aktivitas hidup kita ini lillahi ta'ala, untuk Allah. Cuma hati-hati, sekarang banyak orang sekuler, orang yang liberal, ada yang syiah, macam-macam, ngaku-ngaku Islam tapi tukang rusak Islam. Kata kiai kami dulu, Islam ini rusaknya nanti dengan tangan Islam juga. Ngaku-ngaku Islam tapi Islam majolas. Ada yang kaget ngaku-ngaku Islam tapi tidak percaya dengan Rasul. Ada yang Islamnya sudahlah, jangan terlalu baik, sama saja semua agama ini. Disamakan semua karena takut tidak benar-benar NKRI atau sengaja dibentuk orang-orang itu. Ikhwatil iman rahimakumullah, bisa karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu tidak akan membebani hambanya kecuali dengan kemampuannya. Allah menyuruh kita supaya bisa beribadah setiap saat karena Allah tahu kita mampu untuk melaksanakan itu. Yang ketiga, insya Allah orang yang selalu ingat dengan kematian itu, bahwa hidup ini ada ujungnya dengan mati, ya, untuk menempuh kehidupan berikutnya nanti, maka hidupnya akan selalu insya Allah optimis, selalu optimis karena semuanya diserahkannya kepada Allah. Ketika dia tahu ada kematian dan kematian itu belum tahu kapan datangnya, ada orang nanya saya, kenapa Allah tidak memberitahu kapan datang mati itu? Rahasianya agar kita selalu bermuslim dengan baik, beriman dengan baik, berislam dengan baik. Sama sekarang ini banyak pula yang pusing di negeri ini sekarang, termasuk yang saya juga sih. Kalau ditanya kapan corona itu berakhir, pusing. Yang tukang suruh murung juga, yang tukang murung juga tak tahu kapan. Pokoknya di rumah. Kadang-kadang kita juga melok-melokan baik, di rumah saja, di rumah saja. Akhirnya mati udah itu. Kata uang itu, makanya bedanya itu. Awal di rumah katanya masih negatif udah itu. Ibu sudah habis corona positif. Positif kandungannya maksudnya itu. Allahu a'lam bishawab. Itu saya lihat guyonan dulu ya kawan. Nah, kita tak tahu kapan mati, makanya karena tidak tahu kapan waktunya, selalu kita bersiap-siap. Kata orang standby. Kalau ada orang yang ngajak kita, Pak, kita nanti akan berangkat insya Allah ke Jakarta ya, hari inilah, cuma tidak tahu jam berapa. Siap-siap, siap-siap ya. Semuanya sudah disiapkan. Tapi nggak tahu dia kapan jamnya. Pokoknya jam berapapun dijemput oleh kawan yang ngajak, siap. Sama dengan sekarang. Ya kalau Allah mengajak kita sekarang, laju, siap. Orang selalu bilang nanya saya, Ustaz Hasibuan siap mati, siap. Cuma kalau ada usulan satu bilang, kau duluan baru aku. Ya tapi kalau kita sudah siap, saya tulisan di mobil saya juga itu, hidup dan mati adalah ujian. Berani hidup tak takut diuji. Takut diuji mati saja. Hidup ini hanya sekali. Hidup sekali, hidup yang berarti. Tak kata hidup ini 2 kali. Jangan main-main. Banyak orang yang main-main, nanti dulu, mati tam.
baru terasa wangi. Nah, hanya sekali inilah, sekali kita berhasil maka berhasil selamanya, mudah-mudahan nanti di surga, amin. Tapi sekali kita juga gagal selama-lamanya. Tak baca lagi, nak balik. Hari nak balik, kena gebuk dalam kubur itu. Pas nak tahan lagi dia nak balik, lah ditutup kawan, lah disemen dari atas. Tak baca lagi. Nak keluarganya, bos dia tadi yang hebat, apa namanya itu, pangkatnya itu, ternyata HP-nya tinggal. Tak baca lagi, menghubungi. Kapan nama menghubungi dikasih orang HP, tak kata lagi pulsa. Makanya orang yang beriman itu tahu dia kehidupan dunia yang alamul ghaib dengan alam syahada berbeda. Nah, jadi tidak bisa nak sama kita. Tahu salah di dunia dengan akhir, dengan kubur, ya, alam kubur dengan alam dunia ini, alamul fana ini tidak sama. Kita berbeda, provinsi saja berbeda makanannya kok. Makanan Jawa dengan makan Sumatera berbeda. Sumatera aja berbeda. Sumatera Utara dengan Sumatera Selatan berbeda. Sumatera Selatan pindahnya selalu tulang. Sumatera Utara tulang itu adalah mamang yang terhormat. Mana-mana dekat makan itu. Kecuali digigitnya baik. Beda. Bahasanya baik, kita berbeda. Bagaimana dengan kondisi di kubur dengan di dunia ini? Berbeda. Apalagi di akhirat nanti. Allahu Akbar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Supaya tetaplah optimis. Karena orang yang ingat dengan mati, dia tahu hidup di dunia ini bukanlah yang paling terakhir, di end. Masih ada kehidupan berikutnya nanti. Masih ada harapan di sorga kalau insya Allah dimasukkan oleh Allah nanti di akhirat ke dalam sorga. Jadi dia akan berprinsip, biar aku tak terkenal di dunia, yang penting insya Allah masuk sorga di akhirat. Karena ada juga nanti yang hebat di dunia tapi terkapar di akhirat. Siapa itu? Yang kata Allah, orang kafir. Alladzina kafaru sawfa nuslihim nar. Alladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Innallaha azizun hakim. Nanti orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, biarpun bagus rumahnya, berkuasa, kelihatan hebat, istananya, tapi kan di akhirat tak punya dia itu. Maka jangan pula lah pernah cemburu dan iri dengan orang yang kafir, orang yang ahli maksiat. Bersebar. Lihat aja dengan mata hati. Oh, rumah kau bagus, tapi kau di akhirat tak kata rumah kau, ya mang. Kau berkuasa di dunia ini, kau berbuat zalim. Kemana mau dengan Fir'aun? Kau Fir'aun, terbaca lagi kau berbangun di akhirat. Matilah kau masuk neraka. Ya kan? Begitu kalau saya melihat seseorang, oh hebat rumah kau, tapi kau berahli maksiat. Hebat kau punya jabatan, tapi kau untuk menyakiti umat, kau menyakiti rakyatmu, untuk menyakiti saudaramu. Udah, nanti daerah memang kau tak kaki bagian itu. Makanya dunia ini adalah surga bagi orang ahli maksiat dan kafir, tapi memang dia menjadi penjara bagi orang beriman. Kita surga kita yang hakiki di akhirat. Kalaupun di dunia tidak kita bahagia dengan harta dan materi kedudukan, masih ada harapan di akhirat. Tapi kalau bisa yang paling bagus memang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dia ke masjid, setiap berjamaah di masjid, dia bawa mobil yang bagus. Boleh ini melihat. Ini kadang-kadang punya mobil tidak pernah dibawa untuk ibadah. Kapan ditanya apa? Takut lecet. Kata aku. Itu namanya al-geta wal basah. Ya. Dia bisa mengelola kehidupan ini. Di dunia bahagia, di akhirat. Makanya iri, boleh iri kita dengan pejabat yang beriman, pejabat yang bawa rakyatnya masuk surga. Kan sering saya bilang, teman dan pejabat kita ataupun pemimpin kita yang bagus itu adalah bisa membawa kita terbang dan bisa membuat kita untuk turun. Kalau cuma terbang baik tapi tidak turun-turun, sama dengan pilot. Kalau saya jadi pilot penerbangan, kemudian kita terbanglah dari SMB sampai ke Jakarta, baru 20 menit terbang dari take off dari SMB, kemudian di udara saya berbicara,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soleh Hasibuan adalah pilot dalam penerbangan ini. Baru-baru ini saya baru belajar bagaimana cara menerbangkan pesawat ini, dan saya belum tahu bagaimana cara menurunkannya. Demikian sekilas info. Saya yakin penumpang itu semuanya deg-degan, langsung pucat, terakhir mati terduduk. Kenapa? Cuma bisa terbang tapi tak bisa turun pesawat itu. Ini kadang-kadang terbang pun tak baca, turun atau malam. Nah, saudara kita yang sebenarnya, keluarga kita yang sebenarnya, sahabat kita yang sebenarnya, termasuk pimpinan kita yang sebenarnya, yang kita minta mereka bisa menerbangkan kita, tapi bisa menurunkan. Apa maknanya? Di dunia kita dibahagiakannya, nanti pas turun di akhirat, setelah mati kita di akhirat, kita pun dimasukkan ke dalam surga. Boleh iri yang gitu. Saya iri dengan Erdogan. Bahkan saya lihat kemarin bisa azab. Kemarin, alhamdulillah, Pak Herman Dery juga kepengen juga, Ustaz, kalau bisa aku bisa lebih lancar lagi ngaji. Dia ngaji di awal pembukaan acara. Begitulah saya minta semuanya dengan para kepala-kepala daerah, pemimpin-pemimpin. Kita usah pula lama bersama Al-Quran. Jabatan paling-paling satu periode, paling panjang 2 periode. Habis itu mati, tua, habis itu sakit-sakitan. Nauzubillah, matinya pun kadang-kadang tidak ketahuan. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatul iman rahimakumullah, makanya tetaplah optimis dalam hidup ini. Kalaupun ada cobaan-cobaan Allah, kita masih ada akhirat. Mudah-mudahan akhirat menjadi tempat kita istirahat dan insya Allah berbahagia. Yang terakhir, orang yang ingat dengan kematian itu, maka dia insya Allah tidak akan, hidupnya tidak akan sombong. Apa yang mau disombongkan? Wajah yang cantik, wajah yang mata-mata yang kencang, belum dah dia mati sudah keriput kalau nunggu. Kalau dia sudah tua kan? Istilah saya, apa yang kita banggakan, kita sombongkan dalam hidup ini? Semua pinjaman dari Allah, titipan Allah. Kita mati, yang sekitar kita juga mati. Ini kadang-kadang baru punya kalung aja sombong. Saya bilang, untuk apa kalungmu itu kata-kata lehermu? Ya kan? Punya kacamata mahal, sombong. Untuk apa kacamatamu kalau kata matamu? Dan termana kaca itu? Kaca iben namanya. Oh, hidungnya mancung, ya masih kalah dengan burung apa namanya itu? Burung yang di sawah-sawah itu. Kita gak ada apa-apanya. Merasa tinggi masih kalah dengan batang pisang. Merasa cepat larinya masih kalah dengan kijang. Merasa terhebat terbangnya masih kalah dengan burung merpati. Makanya sekarang manusia itu dibuatnya lah nama-nama kendaraan tuh, kalau tidak burung yang kedua binatang. Makanya ada mobil kijang, ada mobil kuda, apalagi ada pesawat namanya Garuda, biarpun tak pernah kelihatan burung itu. Ada pesawat merpati dulu sudah almarhum, besar merpati. Ya. Ada pesawat apa lagi, macam-macam lah, buruk yang jelas. Subhanallah, karena manusia kepengen lebih hebat. Jadi makanya saya bilang, kalau kita ini melihat potongan, tak pantas untuk sombong. Melihat harga diri masih kalah dengan makhluk lain. Kita kalau sudah mati, kulit kita nggak dipakai, berharga kulit biawak dengan kulit apa, kita kulit buaya. Makanya ada sepatu kita mereknya apa? Krokodil. Ikat pinggang krokodil. Ibu-ibu yang merasa cantik-cantik, mohon maaf kalau sudah mati, yang mulus itu. Jadi itulah, belum sudah mati, lihat keributan dulu. Nggak ada yang sombong. Kaki kita ini, untuk apa sepatumu mahal kalau kata kaki? Tapi coba lihat, kita ganti kayak sepatu berkali-kali, tapi kan kakinya tidak pernah diganti. Makanya orang yang sombong itu, kesimpulan saya, orang yang tak tahu diri, orang yang tak tahu dengan sang penciptanya. Kalau dia tahu penciptanya, tahu dirinya, tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Baru dibuat oleh Allah, tangan kita tak pacak melangkah lagi, mengayunkan, mulai menangis. Apa yang disombongkan? Berat baik, kita nyuci sendiri kok. Kayak apapun, mau presiden, mau menteri, mau apalah, nggak ada kalau dia berak orang yang mencebuknya, kecuali itu sakit-sakitan. Ya, masih kita sendiri. Hulu hilir kita dibawa kotoran. Apa yang mau kita sombongkan? Maka selalu dalam tausiah saya awalnya, la haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan kita apa kecuali yang dititipkan oleh Allah dengan kita. Oke, terakhir,
Pemirsa rahimakumullah, tentunya supaya kita selalu ingat mati, pertama sering-seringlah tentunya menjenguk orang yang sakit. Ada kesempatan ikut melayat yang meninggal, datang melayat sehingga ingat. Datang sering ke kuburan untuk berziarah, bukan minta-minta ke dalam kuburan. Sering-seringlah pula minta nasihat dengan orang yang orang yang tahu tentang kematian, minta nasihat-nasihat tentang kematian. Terus ayat-ayat tentang dan hadis tentang kematian sering dibaca. Dan yang paling penting lagi, kalau penting dibuat di rumah itu atau di mobil itu lagu-lagu tentang kematian yang mengingatkan kita. Kalau saya mulai dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah saya tinggalkan lagu Bila Israel itu. Apalagi kalau sudah tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sana saudara, sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranja diusung, sebelum keranda diusung. Maka ujungnya janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Habis itu habis kalau sudah dibalut dengan selimut putih tidak ada lagi. Makanya tadi datang masanya, pasti akan datang masanya. Kapan? Hanya Allah yang tahu tempat dan waktunya. Ada yang mau tanyakan? Ada ini pertanyaan dari pengurus di Facebook Ya. dari Ahmad Jezi Azwaris Abasyek. Ustaz, kami nak nanya, di tempat kami kan telah ditetapkan zona merah, tapi masjid masih buka untuk sholat tarawih dan lain-lain. Nah, kami ini makmalah ikut hadir di masjid apa enggak usah? Ya, saran saya pertama, dengarkan tentunya saran dari orang-orang yang ada di sekitar masjid dan jamaah. Antum a'lamu bi ahwalikum, kalian lebih tahu tentang kondisi kalian, tentang urusan kalian. Zona merah itu pun bagaimana maksudnya? Yang sudah mati berapa, yang sakitnya berapa, sudah seimbang belum antara yang mati, yang sakit dengan yang hidup? Kalau pemanca kita umpamanya Indonesia ini, saya juga belum paham betul. Yang mati 1000, kemudian yang hidup 250 juta, aku tak tahu gimana cara membandingkannya. Aku bukan dokter, cuma pakai feeling saya baik. Rasa-rasanya belum seimbang. Belum dikatakan apa itu gawat daruratnya, tapi saya nggak tahu masalah itu. Serahkan dengan mereka. Mudah-mudahan yang mengungkap orang-orang jujur saja, ya. Karena jangan sampai kita bilang sudah darurat, tapi belum. Sama kalau ada hadis yang disampaikan para ulama kita, katanya kalau ada harimau maka larilah dari harimau. Sekarang saya tanya, harimaunya sudah di mana? Ya, kalau harimaunya sudah benar-benar lainnya banyaknya kena terekam, maka saya kira kalau yang paling pas, silakanlah bermusyawarah di tempatnya masing-masing yang lebih tahu. Dan kalau memanglah gawat, semua orang tahu yang namanya ad-darurat tubihul mahdurat. Itu tak usah lagi dibahas-bahas masalah itu. Kalau masalah yang darurat itu bisa berubah hukum. Yang haram bisa jadi halal, yang halal pun bisa jadi haram. Kan begitu kira-kira. Nah, tapi yang harus kompak dulu, sepakat makna darurat di tempat itu. Dan sampai sekarang pun kita belum tahu persis apa sampai di mana daruratnya. Kita di Palembang kalau tidak salah 5 orang yang sudah meninggal. Se-Sumatera Selatan 6. Dengan yang sudah, kalau sudah mati banyak di kuburan, tapi bukan karena corona mungkin, ya. Nah, terus itu. Nah, terus tentunya kita 6 juta dengan 6 orang itu seimbang nggak? Sudah masuk darurat belum? Allahu a'lam. Saya tidak mau banyak komentar tentang ini. Nanti kata orang saya seolah-olah setuju dengan aturan ini. Tapi saya tidak bisa menolak aturan. Kalau sudah darurat, tak boleh, kita tidak harus menghindar. Nah, itu baik saya kira. Dan kalaupun ke masjid, buat usaha dulu.
Yang jelas sekarang orang ke pasar aja masih rame-rame. Nah, buat usahanya harus dites apa itu suhunya, ya, harus pakai apa itu masker. Kalau penting yang lain-lain, shopnya tidak terlalu rapat, tidak masalah. Kalau memang masih darurat, tidak masalah. Tapi jangan pula lah seperti saya sampaikan, kita tak takut masuk apa itu mall, kita tak takut masuk pasar, kita tak takut pula masuk ke rumah kawan, ke kantor. Tapi kenapa kita harus takut masuk ke rumah Allah? Adilkah kita? Ataukah kita sudah pantas harus diazab oleh Allah karena meremehkan rumah Allah? Allah a'lam bishawab. Saya cuma satu, saya bilang jangan pula disamakan kita dengan Wuhan. Wuhan itu wudhu jarang, takati wudhu mereka. Tuhan pun mereka takati. Komunis namanya, ya. Jadi jangan disamakan semuanya kita dengan kesana dengan yang lain. Kita insya Allah minimal 5 kali setiap hari kita wajib berwudhu. Masya Allah. Ditambah lagi kita tentunya pasti sholat-sholat sunnah. Bahkan kita tidak pernah putus dari wudhu. Tapi kita masih terlalu berlebihan. Maka kata Allah, ana indah husnudzon, ana indah zonni abdi. Aku berada pada prasangka hambaku. Kalau dia memang kira-kira menganggap mati, aku matikan. Tapi kalau dia yakin dengan saya cuma menambahi satu tamsil. Kemarin saya lihat di satu WA, udah lama ini, tahun-tahun yang dulu, ada begitu apa itu sangarnya, kejamnya Yahudi. Itu ada seorang Muslim yang sholat, anjingnya itu dilepaskan oleh orang Yahudi untuk menggigit orang yang sholat itu. Tapi ternyata yang sholat ini tetap khusyuk dan mendekatkan diri kepada Allah. Anjing itu pun tak galak, tak mau, tidak berani menggigit yang sholat itu. Jadi kalau dekat kita dengan Allah, yakin dengan Allah, makhluk yang lain itu pasti menjauh dari kita. Itu prinsip. Biarpun tidak sama keyakinan dan kekuatan akidah masing-masing di antara kita, pasti ada juga yang ngomong, Ustaz Hasibuan itu ngomongnya tak masuk akal. Bukan ngomong tak masuk akal, akal kamu ku bilang yang tak masuk. Ya, karena saya yakin semua itu adalah makhluk-makhluk, ya, pasti cuma satu khalik, itu adalah Allah. Bacalah Allah yang ngurusi makhluk-makhluk. Yang penting kita tetap ada ikhtiar. Tadi apa yang kita cuci tangan, kita berwudu, nah pasti masuk masjid, ya. Kemudian ditambah pula kita nutup pakai masker, ya, sehingga kita ada ikhtiar kita, ya. Insya Allah bacalah Allah yang, kalau sudah begitu ikhtiar mati, nggak apa-apa, mati di dalam kebaikan, ya. Mati ketika kita beribadah, itu yang kita cari-cari. Mati dalam keadaan sujud, mati sedang berceramah berdakwah seperti ini, mati ketika kita sedang baca Quran. Yang penting yang mati konyol, ya. Itu saya kira, dan boleh sama boleh tidak dalam pendapat hal ini. Banyak tentunya beda pendapat sekarang, dan saya minta mudah-mudahan kita harapkan segera Allah menjauhkan corona ini, ya, dan juga ketika itu nanti diumumkan lagi oleh para ulama. Ulama harus mengumumkan kembali kapan ke masjid, jangan melarang baik ke masjid, ya. Jangan ngomongnya baik tapi setelah melarang menyuruh tidak. Nah, itu yang nggak setuju saya, ya. Dan sekarang kalau tidak salah kemarin Pak Presiden rasa-rasanya menteri-menterinya itu sekarang sudah membolehkan lagi, melonggarkan PSBB. Ini adalah aturan manusia, majolas, ya. Tidak boleh, boleh, tidak boleh, boleh. Sekarang boleh. Yang 45 tahun ke bawah boleh. Nah, jadi yang 45 ke atas mantap-mantap di rumah. Bacalah budak-budak yang ngurusi dunia. Allahu a'lam bishawab. Di mana pertimbangannya diserahkan oleh mereka. Mudah-mudahan mereka dengan sejujur hati untuk menyampaikan itu. Jika tidak, Allah lah yang Maha tahu tentang itu semua. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Ini satu lagi pertanyaan. Kadang di masjid, di sekitar masjid itu kan ada pengurus masjid yang ingin melaksanakan sholat, tapi ada himbauan dari aparat untuk tidak dilaksanakan sholat. Jadi alasan mereka itu kan zona merah. Nah, yang menetapkan daerah itu zona merah dari aparat atau dari pihak kesehatan?
karena yang melarang itu kan dari aparat, bukan dari pihak kesehatan. Ya, saya cuma bisa minta. Aku bukan juga pemerintah, bukan presiden, bukan. Tapi sebagai warga kan saya boleh harus mengusul. Ya, dibuatlah kalau penting benar-benar zona itu bukan hanya sekedar kita baca di WA, di apa namanya itu, bukan begitu. Makanya saya bilang ya jelas-jelas ada pengelolaannya, ya. Pengelolaan negara kita, daerah kita, kota kita, semuanya harus jelas. Mana yang benar-benar tak bolehnya, mana yang masih boleh. Kalau langsung dipukul rata, ya sekarang kan tidak jelas. Awal boleh, awal tak boleh. Kasihan orang yang sudah pulang kemudian disuruh balik. Nah, sekarang pesawat boleh. Apalagi kalau benar istilah mereka kemarin saya baca selalu di kiriman kawan-kawan saya, bahwa orang Cina masuk, kita tak boleh keluar. Lemah di diri, tak lemah di orang. Kita yang punya tanah di sini, yang punya ikut negara di sini, mamang kita, orang tua kita ikut berjuang untuk negeri ini, kita tak boleh keluar. Yang boleh masuk. Nggak ada jelas. Mudah-mudahan kebenaran itu akan dikasih oleh Allah dengan suatu. Tak baca disembunyikan kalau namanya berbuat jahat. Kata orang polisi juga yang menyampaikan, tidak ada apa itu, tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi peganglah itu. Siapa yang menentukan? Yang menentukan itu tentunya kesehatan. Yang pertama kali yang menentukan kesehatan, mereka yang tahu punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri, mereka yang paham itu tentang itu, yang tahu tentang itu mereka. Ditambah nanti tentunya di-SK-kan oleh pemerintah. Kalau kita mungkin wali kota atau gubernur dan wali kota. Habis itu nanti aparat itu menjalankan aja. Mereka bukan dokter, ya. Nah, yang tahu siapa? Mereka lah sesungguhnya yang membuat aturan itu. Kalau apakah merah atau tidak, darurat atau tidak. Ya, saya kira begitu. Jangan pula kaget terlalu kencang melarang. Tapi kalau sudah benar-benar benar, tidak apa-apa. Dan itu boleh dalam Islam. Cuma kalau cuma dibuat-buat baik, belumlah sebenaran, lah sudah nakut-nakuti. Apalagi seperti kejadian di suatu kabupaten, saya tidak tertarik melihat itu, bahkan kesal sampai dibuat cara aku baik untuk nutup masjid. Dan saya sebagai salah satu ulama Sumatera Selatan, kiai ustadz yang ikut ceramah mengajak orang kepada kebaikan, ya jangan pula lah terlalu sadis dengan masjid, ya sampai dikunci, sampai digembok. Saya doakan orang yang cepat mati aja. Itu orang terlalu tidak pakai tidak pakai tawazun, pertimbangan yang pas. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di kota kita, di kota Palembang. Dan sekali lagi ya, coba diteliti, coba dicari informasi yang sebenarnya, ya. Sebenarnya ini mana gitu ini, ya. PSBB tadi yang sudah boleh pulang, yang tahunnya kemarin tidak tahu kita boleh pulang, yang tidak boleh kembali mudik, sampai ada istilah kami tidak mudik cuma pulang baik kampung, nggak jelas, ya. Jadi semoga Allah memberikan hidayah dan menyayangi negeri ini. Bagaimanapun para pemirsa, negeri ini yang paling banyak tentunya kita sendiri, saudara kita para mukmin, mukminat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, ingat Ramadan inilah merdekanya juga Indonesia ini dulu. Siapa yang memperjuangkannya? Adalah para ulama kita, para mujahid-mujahid kita, kiai-kiai ulama kita, para ustadz kita. Jadi harus didoakan supaya negeri ini insya Allah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati orang yang kotor, yang khianat dan tidak jujur untuk negeri ini. Itu aja yang bisa kita perbuat, ya. Mudah-mudahan insya Allah antum a'lam, kalian lebih tahu tentang kondisi masjid kalian, tentang kondisi tempat tinggal kalian. Yang jelas tidak boleh membunuh diri sendiri dan mengganggu orang yang lain. Kalau memanglah sudah begitu, silakan sholat di rumah masing-masing daripada kamu sakit menyakitkan orang pula. Artinya ditular dan menularkan pula. Nah, kecuali tularan itu tularan yang baik, menjadi orang jadi semangat, jadi berakhlakul karimah. Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Terima kasih.
Mudah-mudahan insyaallah dari bincang-bincang kita ini, tapi larinya kok pertanyaannya ke masjid kalau tadi ujungnya ya, dari mati langsung ke masjid, karena mudah-mudahan orang yang ingat mati pasti hatinya pun mu'allaqun bil masajid. Orang yang insyaallah selalu ingat tentang kehidupan akhirat, ada kematian akhirat setelah kehidupan ini, ada akhirat, maka dia selalu insyaallah menggantungkan hatinya selalu terpaut dengan masjid, karena salah satu nanti golongan yang mendapatkan pertolongan pada hari kiamat, dan tiada pertolongan pada saat itu kecuali pertolongan Allah, adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, artinya hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kalau tak ke masjid langsung gersang hatinya, gelisah ya, gelisah. Camkanlah itu ikhwah rahimakumullah, para pemirsa dan followers. Kalau antum hatinya biasa-biasa baik, tak pernah ke masjid lah berbulan-bulan, berarti masih makjolas ya. Karena orang beriman itu, kata Rasulullah, dengan masjid bagaikan ikan dengan air. Ikan dengan air, tak pacak hidup ikan itu kalau keluar dari air. Begitulah orang beriman. Tapi orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Ica-ica dalam sangkar, membahas segala fasilitas dalam sangkar, masih nak keluar, itulah burung itu. Nah itulah sekarang yang membuat saya sedih begitu. Mengajak baik sahabat, apalagi cuma langsung disuruh langsung balik, jangan masuk masjid. Itulah yang banyak berhore-hore sekarang itu. Nauzubillah min dzalik. Padahal sudah dikasih oleh pelajaran. Aceh 200.000 saudara kita yang meninggal ketika tsunami, cuma satu masjid yang masih ditegakkan oleh Allah di tengah kerusakan itu semua. Apa tidak pernah berpikir kembalilah ke rumahku? Kira-kira begitu bahasa filosofinya kan begitu. Hai hambaku, kembali ke rumah, kau akan aman dengan aku. Masa Allah yang punya rumah tidak dijaga ya, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bincang kita ini. Dan kalau ada sekali lagi kacang dan jagung, jangan ditanam bersama padi. Mungkin ada bahasan dan kalimat kencang menyinggung, jangan disimpan dalam hati. In uridu illal islah mastata'tu. Kota Curug airnya bersih. Pengajian kita hari ini cukup, dan saya ucapkan terima kasih. Dari Bengkulu lanjutkan perjalanan ke Lampung. Sampai sini dulu pembicaraan kita dulu. Insyaallah kembali besok sore akan kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.